Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Prodi, Program Studi Pendidikan Agama Islam IN Manado, saat ini sedang berada di MAN, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bitung. Dan di samping saya ada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Andes Sudarto Katijo, Magister Pendidikan Islam, salah satu figur yang dikenal di dalam dunia pendidikan kita, khususnya di Kota Bitung. Saat ini saya akan bertanya kepada beliau mengenai eksistensi dan perkembangan dari MAN 1 Kota Bitung. Gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah ya. Bisa memberikan gambaran Ustaz mengenai kondisi MAN 1 sejak awal kemudian berdiri, mungkin dari yayasan kemudian beralih status ke negeri sampai sekarang. Silakan. Ya. Jadi begini, ini MAN 1 Bitung ini bercikal bakal berawal dari Yayasan Pendidikan Islam Kota Bitung, atau yang biasa disebut dengan YASPID. Itu kalau tidak salah didirikan yayasan itu memang untuk menyelenggarakan pendidikan Islam di Kota Bitung, karena saat itu boleh dikatakan pendidikan Islam secara formal itu di Kota Bitung ini belum ada, kurang lebih tahun 80-an. Tetapi saat itu yang didirikan dan dikelola oleh YASPID itu yakni Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah YASPID. Yayasan Pendidikan Islam ini bermula dari Yayasan Amal Jariyah Kota Bitung. Terus kemudian bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan MI dan MTS. Nah, sekarang MI itu jadi MIN itu, MIN 1 Kota Bitung. Terus kemudian yang MTS menjadi MTS Negeri Kota Bitung. Adapun aliyah ini dilatar belakangi dengan yang pertama tentang kebutuhan pendidikan Islam khususnya menengah di Kota Bitung. Memang saat itu juga belum ada, dan pendidikan Islam di Sulawesi Utara, karena pada saat itu Madrasah Aliyah Negeri itu baru MAN model Manado dengan MAN Kota Mobagu di Sulawesi Utara. Jadi kemudian dari bidang dulu lembaga pendidikan Islam, lembaga Islam Bimbaga, bidang Bimbaga Islam kantor wilayah Departemen Agama dulu Provinsi Sulawesi Utara, itu memberikan motivasi kepada masyarakat Kota Bitung khususnya YASPID untuk mendirikan Madrasah Aliyah Persiapan Negeri. Tidak salah tahun 92 atau 93. Jadi MI MTS sudah berdiri duluan. Nah, di dalam pengelolaan Madrasah Aliyah itu semuanya artinya dititipkan di Madrasah Tsanawiyah. Jadi belajarnya di gedung Madrasah Tsanawiyah, gurunya juga diambil dari Madrasah Tsanawiyah dan seterusnya. Lambat laun kemudian Madrasah Aliyah ini terus diminati oleh masyarakat, dan setelah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri maka menyusul dikembangkan Madrasah Aliyah menjadi Madrasah Aliyah Negeri. Jadi Madrasah Aliyah Negeri ini ditangani oleh pemerintah pusat itu sejak tahun 2015 ya, 2015. Saat itu visitasinya dari Bapak Direktur Madrasah langsung yang turun dengan Bapak Direktur Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia dan
kepala subdirektur sarana dan prasarana serta kelembagaan Kementerian Agama RI. Setelah visitasi dan berkas-berkas dinyatakan lengkap, maka diproseslah usulan itu dengan saingan penegrian madrasah pada saat itu seluruh Indonesia 10.000 persaingan di Kementerian Agama Pusat, dan termasuk kita salah satunya. Dan alhamdulillah dari 10.000 itu yang lolos ke Menpan RI, yang tentu disidangkan di DPR RI, itu 750 madrasah seluruh Indonesia. Dan dari 750 yang visitasi dan dinilai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka yang mendapat persetujuan penegrian itu hanya 153 madrasah seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bitung itu MA Yaspib dulunya berada di urutan ke-16. Ini syukurnya untuk masyarakat Sulawesi Utara, ya khususnya juga Pak Wali Kota Bitung yang memberikan rekomendasi saat itu, dan masyarakat Kota Bitung tentunya. Dan setelah proses itu, maka pada bulan Maret keluarlah SK dari Menteri Agama tentang penegrian madrasah tahun 2018. Dan alhamdulillah dari tahun 2018 itu sampai sekarang mengalami peningkatan, bukan hanya prestasi sekolah, tapi kuantitas dan kualitas sekolah ini terus meningkat. Dan terutama di 2 tahun terakhir ini kita diterpa badai COVID, ya, dan kita tetap masih eksis dalam pembelajaran. Bahkan kita pernah menjadi sekolah madrasah maupun sekolah umum SMA, SMK menjadi percontohan sekolah berbasis teknologi digital. Saat itu pernah kita diberikan apresiasi dan penghargaan dari pusat sampai provinsi. Dan alhamdulillah sekarang Madrasah Aliyah begitu dinegrikan memang tidak mempunyai apa-apa. Yang kita punya hanya siswa dan guru, ya, tentu dengan perangkat pembelajaran seperti kurikulum dan lain sebagainya. Sampai sekarang kita masih terus mengembangkan sekolah ini, baik secara regulasi, aturan, maupun secara mandiri. Mandiri juga sebenarnya dalam regulasi, tapi dari mandiri ini yang disebut dengan kearifan lokal, dari di mana madrasah itu berada. Nah, itu secara mandiri tentu, walaupun standar pendidikan yang kita laksanakan dan kita kembangkan sama seluruh Indonesia, tapi setiap lokal punya kearifan masing-masing dari standar pendidikan itu. Dan alhamdulillah sekarang ini kita siswa kita berada di 17 rombongan belajar, dan dari setiap lulusan itu akhirnya menyenangkan kita karena banyak yang sukses atau berhasil setelah berpendidikan ini, seperti di angkatan kepolisian, angkatan darat, angkatan laut. Itu setiap tahunnya. Tahun ini kalau nggak salah 5 orang. Begitu juga yang masuk di perguruan tinggi, di semuanya perguruan tinggi
di Unsrat, ada di Fakultas Kedokteran, semua di Jawa juga ada, terutama di IAIN dan IAIN Manado. Ini kemarin juga mahasiswa kami mengadakan pelaksanaan mata kuliah advokasi dari Fakultas Syariah, penyuluhan hukum. Nah, itu ternyata ada dari mahasiswa kami sekian. Jadi dari sekian program jurusan yang ada di IAIN, itu kemungkinan paling banyak kita dari Madrasah Aliyah Negeri ini melanjutkan studinya atau kuliah di IAIN Manado. Dan banyak juga yang melakukan penelitian di sini dari mahasiswa IAIN, khususnya prodi Pendidikan Agama Islam. Itu kemarin kalau tidak salah ada banyak yang melakukan observasi, supervisi, dan bahkan juga alumni dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, program PAI, ada penjaringan kemarin untuk tenaga honor itu peringkat pertama, sehingga yang lulus tahun lalu kalau tidak salah sekarang sudah mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bitung, itu dari PAI IAIN Manado, ya, IAIN Manado. Dan sekarang ini kita punya penilaian audit kemarin bulan Agustus. Ada nilai-nilai yang menggembirakan dan ada juga nilai yang memang harus dikembangkan, seperti kekurangan tenaga. Ya, kalau tenaga profesional itu terus ditingkatkan di sini, bahkan kita juga selalu ikut ajang nasional, bukan hanya nasional, bahkan internasional yang dilaksanakan oleh beberapa negara karena sekarang sistemnya online. Jadi kita masih kurang tenaga, terutama pegawai negeri. Jadi sejak swasta sampai negeri sekarang belum ada ketambahan guru pegawai negeri. Dan ini tentu sudah melakukan anjab dan analisis kebutuhan, analisis jabatan sudah. Permintaan sudah dikirim, tapi kemungkinan formasi negara masih belum mencapai, belum menjangkau terang ke sekolah ini dia. Terus kemudian juga begitu untuk sarana prasarana kita juga masih diproses di pusat. Saya pikir untuk perkembangan madrasah itu, dan tentu kita walaupun sedangkan kita masih swasta, sekolah ini sudah ketika kita kegiatan MKKS, SMA, SMK untuk wilayah Minahasa Utara dan Kota Bitung, itu kita saja sudah disampaikan oleh Korwas Provinsi bahwa ada sekolah swasta tapi pembelajarannya sudah melebihi sekolah negeri. Nah, itu Madrasah Aliyah Yasbik. Apalagi sekarang sudah negeri, tentunya ada hal-hal yang meningkat dari swasta dulu. Nah, di samping meningkat kredibilitasnya, tentu meningkat kualitasnya dan juga kuantitasnya. Dan ini yang terus kami upayakan. Dengan apa yang ada sekarang, kita tetap melakukan peningkatan untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bitung. Saya pikir itu ada sejarah singkat. Ada strategi khusus dari Bapak selaku kepala madrasah dalam mengembangkan MAN 1 gitu? Ya, mungkin dari swasta sampai saat ini sekolah dan madrasah mungkin yang bebas biaya ya mungkin kita ini, karena begitu banyak penyampaian dari kalangan masyarakat, bahkan ada toko ya, kebetulan itu tokonya orang Cina. Ada orang belanja di situ, dia tanya, ini belanja untuk apa? Dia bilang untuk bikin itu sekolah.
Itu Cina kaget, oh itu sekolah bagus, padahal kita nggak pernah kenal dengan itu Cina. Itu sekolah bagus itu dia, dan itu sekolah yang gratis, itu yang tidak bayar semuanya itu. Dan pernah ada yang melapor ke sini ketika mantan siswa itu melamar di dunia usaha, di pertokoan, maka di situ ada berkas-berkas. Kemudian ada dinyatakan, ini dari sekolah mana? Oh ini sekolah tidak jelas, langsung ditolak berkasnya. Oh ini dari mana? Oh ini madrasah aliyah. Oh bagus ini sekolah disiplin ini, langsung diterima itu lulusan dari sekolah bagus katanya. Ya. Nah, tentu trik-trik khusus itu tidak muluk-muluk, tapi minimal kami membekali peserta didik itu dengan bekal yang kira-kira bermanfaat untuk mereka dalam mengarungi kehidupan ke depan. Jadi trik khusus semua program pendidikan, nah itu tentu yang mampu kami lakukan, yang tidak mampu bukan kami tidak lakukan, tapi di urutan kedua. Saya pikir itu, jadi sama sebetulnya sama. Jadi kalau kita melihat air, mungkin itu trik-trik kita seperti air. Ya, kalau disebut dengan pejuang, itu seperti singa. Ya, singa itu walaupun dia tidak mau makan tetap ditakuti orang. Gitu. Satu. Baru bagaimana istiqomahnya singa? Singa itu sebelum mendapatkan mangsa, dia terus tabah dia dalam menjalankan, walaupun mangsanya itu lebih kuat dari dia, tapi singa bisa melumpuhkan mangsanya itu. Seperti kucing ya, kucing itu bisa kita jadikan sebagai jiwa kita dalam mengemban pendidikan, untuk memajukan pendidikan. Jadi tidak boleh patah hati, tidak boleh kecil hati, ya, dan harus diniatkan ibadah agar tidak patah hati tadi itu, diniatkan ibadah, ya, agar ada harapan masa depan, ya, ada harapan masa depan. Makanya itu kalau waktu zuhur itu semua siswa dengan guru sudah masuk di ruang sholat. Ya tanpa diperintah, tanpa dikerasin, tanpa diapa. Tadi kan lihat sendiri kan. Ya, memang cuma diatur waktunya, makanya itu ada di mic ini karena fasilitas wudhu, fasilitas sholat itu terbatas. Dan penyisipan karakter yang dimasukkan nilai-nilai agama, nah, disitulah yang bisa menggugah, mencerahkan baik peserta didik maupun pendidik. Di sini seperti itu. Jadi bukan satu kali, bukan Saladin, tapi hasilnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, bahkan orang tua. Memang ada juga semua sekolah, tidak semuanya orang berhasil, tapi minimal dia menjadi orang baik sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, itu minimal, ya, dia menjadi orang baik. Ya jadi apa saja, jadi ojek baik, ya, jadi apa semua, jadi orang baik. Toh kalau seandainya dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, merugikan orang lain, tetapi dia pasti suatu saat akan menjadi orang baik. Begitu. Ada harapan kembali. Ya. Nah itu trik-triknya seperti itu. Jadi kita niatkan aja ibadah, dan itu niat yang paling kuat. Jadi kita datang ke sekolah niat ibadah. Dengan niat ibadah itu maka kita ada harapan dan tidak pernah, bukan nanti diperiksa inspektorat baru kita bekerja, tapi bekerja apa adanya. Jadi kita tidak takut salah, tidak juga terlalu mulu-mulu dalam kebenaran. Kalau salah ya memang salah, tetapi kalau kita tahu salah, jangan bikin salah, di sekolah kan jadi rusak. Gitu. Saya pikir trik-triknya begitu. Mungkin kita orang punya trik di sini dengan sekolah lain, mungkin sekolah lain lebih hebat ya. Ada yang menyandang titel sekolah ini, sekolah itu, apa semuanya. Tapi kita bukan tidak seperti itu. Ya, kita tetap ingin menjadi yang terbaik dalam pelayanan masyarakat, khususnya pendidikan. Ingin yang terbaik juga.
Nah, tetapi yang terbaik itu jangan hanya sesaat. Nah, itulah. Jadi harus diniatkan ibadah supaya terus menerus langgeng. Satu lebih baik, satu bermanfaat bagi masyarakat lebih baik daripada 100 atau 1000 cuma satu hari manfaat. Nah itu. Tapi kalau 1000, 100, 1000 bermanfaat kepada masyarakat terus menerus itu lebih baik daripada satu. Tapi kita mulai dari satu dulu, gitu. Supaya kita jangan patah hati, jangan berkecil hati, jangan rendah diri. Oh kita sekolah kita punya siswa cuma 17 kelas. Tapi kalau dilihat 17 kelas ini sudah luar biasa karena kalau tidak salah selama di 5 tahun terakhir ini jumlah siswa termasuk yang menggembirakan kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kenapa sebelum-sebelumnya itu kalau dilihat dari kuantitasnya ini karena memang di samping persaingan sekolah ini luar biasa hebatnya, kita masih belum seperti sekolah-sekolah yang bagus itu. Nah sekarang setelah banyak mengetahui tentang lulusan-lulusan dan keadaan sekolah dan sebagainya, maka banyak orang tua berminat. Bahkan kalau tidak salah tahun 2019-2020 kita menolak siswa hampir 100 itu yang tidak lulus. Ya, makanya itu kami dapat teguran sebetulnya dari auditor. Tetapi apa boleh buat karena kami keterbatasannya tenaga pendidikan, keterbatasannya fasilitas pendidikan, sehingga saat itu kami hanya membatasi 6 kelas. Sementara yang daftar saat itu 200 lebih ya, 200 lebih. Yang kami terima hanya 107 atau berapa itu. Ya, pernah sampai seperti itu. Jadi nolaknya kita persentasinya hampir 50% itu siswa tidak lulus. Dan memang dites saat itu dites. Dan dites itu bukan berarti semua yang pintar kita terima, karena di situ ada tesnya ada sampai kepada tes psikologi, tes sikap. Jadi kalau ada siswa yang nilainya biasa, tetapi siswa itu punya kemauan, punya apa, dan itu yang dibuktikan oleh dunia luar. Ternyata yang lulus di kepolisian, lulus di TNI, itu orang-orang yang tangguh ternyata. Ya, yang kita lihat memang ini baru-baru ini yang di Angkatan Laut ada 2 orang, kepolisian ada 3 orang, Angkatan Darat ternyata ada 1 orang. Yang lulus ini tahun ini saya muat di gambar-gambar. Dan begitu juga yang perguruan tinggi. Begitu juga kemarin ada yang lulus dokter, ya, kemudian datang ke sini lulus jadi pegawai negeri. Kira-kira 1 tahun 2 tahun yang lalu ke sini. Saya heran, ternyata ini adalah alumni dari madrasah, dari Mangsa begitu. Begitu juga kalau kita lihat di Indomaret, Alfamaret itu banyak yang pakai jilbab, saya heran. Di Manado juga ada. Ya. Pak, cium tangan Pak. Saya dari mana? Alhamdulillah. Ini sudah lebih tinggi, lebih penghasilan daripada meniti guru. Tapi mereka walaupun kerja di mana saja, mereka masih tetap istiqomah dalam ibadah, jadi orang baik. Ya, itu harapan kami memang seperti itu. Memang di negara ini dibutuhkan orang baik. Negara ini butuh orang baik. Kalau masyarakat Indonesia menjadi baik, maka negara pasti jaya. Karena dari kebaikan itulah muncullah suatu prestasi-prestasi. Tapi bukan orang jahat tidak berprestasi, tapi kalau orang jahat prestasinya selalu merusak, terus merusak. Sebetulnya dia punya prestasi, tapi karena jahat jadi rusak. Kalau orang baik, ya dia akan berusaha meningkat terus. Saya pikir itu, jadi nggak mulu-mulu lah triknya, niatkan aja ibadah. Ya semua. Menarik tadi Bapak dalam penguatan karakter, apalagi tadi kami melihat ada pembiasaan untuk sholat berjamaah. Ada program-program khusus mungkin untuk menguatkan karakter, tadi juga disinggung tentang kedisiplinan, mungkin ada ketangguhan. Ada program-program khusus mungkin yang Bapak lakukan di sini? Iya, bisa karakter itu dia yang pertama memang melalui pembiasaan, dan pembiasaan di sini tidak mengikat. Tapi minimal setiap pengarahan di apel atau di upacara, kemudian ditambah lagi dengan adanya tausiah bimro.
Nah, di situ dilakukan secara lisan pembiasaan itu. Jadi dirangsang di situ, langsung dirangsang berdasarkan Tuhan. Setiap hari. Setiap saat. Setiap saat. Terus kemudian pembiasaan ke siswa. Jadi cara menegur siswa itu langsung kepada karakter. Ya, umpamanya siswa sudah disampaikan waktu masuk, tetapi masih ada yang nongkrong di jalan. Nah, itu bukan dipukul, bukan dimarahi, tapi langsung ditanamkan karakter. Dan itu guru semuanya itu akan bukan secara formal dia memantau, tapi terpantau oleh guru. Pasti besoknya sudah tidak ada dia, oh berarti sudah bagus. Tapi kalau besoknya masih nongkrong lagi, nah tentu dengan cara yang lain. Lalu yang kedua, semua mata pelajaran sudah diinstruksikan melakukan penetrasi tentang penanaman karakter. Saya pikir dari karakter nilai agama itu menurut saya sudah mencakup semua. Ya, nilai agama. Jadi tidak perlu terlalu formal. Siswa harus bisa umpamanya ini karakternya ini. Nah, nanti akan terlihat itu karakter. Jadi walaupun matematika di situ tanamkan karakter umpamanya kejujuran, menolong orang, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu dari semua mata pelajaran memang termuat juga dalam tergambar juga atau termuat juga dalam perangkat pembelajarannya. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Ya, bukan hanya harusnya RPP, tapi sudah masuk di situ bagaimana kompetensi yang ingin dicapai oleh guru, kemudian dijabarkan dalam indikator, kemudian dalam materi ajar. Dari materi ajar itu walaupun tidak menyangkut masalah itu, kimia atau fisika, tetap sikap dan harus didahului dengan sikapnya guru. Guru pokoknya bertutur kata baik, ya guru juga jangan sampai memaki siswa. Seemosi apapun, sebagaimana melanggar siswa, jangan sampai memaki siswa, gitu. Karena kalau guru memaki, berarti pembiasaan penanaman karakter di situ enggak akan buyar ya, dan guru sendiri akan kehilangan wibawa. Nah, sebenarnya kalau guru itu bukan mencontohkan, dia di hadapan siswa itu bertindak yang disenangi siswa, nah, itu otomatis guru itu wibawanya akan naik sendiri tanpa dia buat-buat. Nah, itulah yang disebut oleh orang-orang Arab, dakwah bilhal lebih baik afdhalu min dakwah tulisan. Dakwah dengan perbuatan itu lebih baik daripada dakwah lisan. Cara menegur, dan di sini pendidiknya, siswanya juga dari semua suku ada di sini. Dan tentunya dari suku-suku itu kan membawa karakter yang memang pada umumnya ada karakter yang sama, tapi ada yang beda ya. Dan kebiasaan dari suku itu saya masukkan dalam karakter. Ya. Nah, di situ kan kita ambil manfaatnya, fadilahnya, karena setiap suku itu punya kebanggaan karakter masing-masing. Begitu. Jadi disitulah kekayaan kita, justru kita akan bisa menanamkan karakter sama siswa, bukan hanya yang dicantumkan ini karakter A, B, C dan seterusnya. Memang di sini ada 5 karakter yang memang ditanamkan, 5 sampai berapa itu ya. Itu yang disampaikan. Tapi penjabarannya, prakteknya bagaimana untuk mencapai 5 itu? Karena manusia itu bukan hanya hidup dengan 5 itu. Ya, pokoknya orang on time. Apa disebut disiplin? Belum tentu. Orang tepat waktu belum tentu dia disebut disiplin. Bahkan tepat waktu bisa mencelakakan dia juga. Makanya itu tepat waktu, disiplin itu yang penuh dengan perhitungan. Makanya yang kita tanamkan apa? Perhitungan dulu. Sebelum melakukan sesuatu, gitu. Kalau undangannya jam 8, kita jam 8 datang, sudah di tempat, atau sebelum jam 8, atau setelah jam 8. Kalau di Kota Bitung itu, kalau datang terlambat malah bersyukur. Ya, undangan pesta umpamanya, undangan jam 1, ya mulainya nanti jam 3, jam 2 dan sebagainya. Nah, jam itu kan kita bisa gunakan untuk pekerjaan yang lain. Kalau saya datang jam 1, kemudian duduk di sana sampai 2 jam, apa manfaatnya?
Makanya itu disiplin itu tidak selamanya dimaknai dengan on time. Dia disiplin itu diawali dengan perhitungan. Macam dulu zamannya Pak Sudirman bergerilya, ini yang paling saya ingat terus sampai sekarang. Menembak itu walaupun musuh sudah ada di hadapan kita, belum tentu menembak itu menyebabkan kita menang. Bahkan bisa jadi kita kalah walaupun yang kita tembak itu mati. Kenapa? Karena begitu kita tembak mati, tandanya kita memperlihatkan atau memberitahu kepada musuh bahwa kita ada di sini. Padahal kalau kita tidak tahu, oh goblok kan anda, kenapa tidak tembak? Karena sudah di depan. Tapi kalau kita tembak, itu musuh, pokoknya Belanda kita tembak, berarti memberitahu kepada Belanda yang lain itu bahwa keberadaan kita dalam suatu, oh berarti di sana ada orang. Maka berapa lama kita dibom habis semua di situ. Nah, itu yang disebut dengan disiplin, itu diawali dengan perhitungan yang matang. Tidak selamanya disiplin itu merah putih, apalagi disiplin itu tepat waktu. Tapi kalau di sekolah di sini ya apelnya 6.45. Nah itu kalau di lewat dari 6.45 itu pelanggaran namanya. Ya. Itu namanya pelanggaran. Tapi yang kita tanamkan ke siswa, disiplin itu modelnya itu bagaimana? Nah, itu namanya disiplin. Saya pikir itu dari karakter, dan memang ini karakter ini kalau tidak dibarengi dengan ruh, ya maka berlalu saja. Karena pergaulan siswa, apalagi sekarang zaman transparan, semua tinggal mengtindih satu kali, semua terbuka. Nah, peserta didik ini juga selaku warga masyarakat, tidak hari-hari diawasi kita. Sedangkan di rumah tangga saja, di masyarakat, orang tua nggak bisa 100% dia mengawasi anak. Anaknya betul berada dalam kamar, dia apa tidur atau buka HP. Ternyata dia di kamar tidur, tapi dia menjelajah dunia. Ya toh? Dia bisa pacaran di tempat tidur, dia bisa berhubungan dengan dunia luar di tempat tidur. Nah, hal-hal seperti itulah yang menyebabkan kita penanaman karakter ini adalah ada ruhnya, ya, supaya siswa menjadi apapun dan dimanapun, karakter yang baik itu, ya, ini terutama di negara kita tentu budi pekerti, ya. Budi pekerti itu bukan berarti mengalah, bukan berarti orang kalah, tapi budi pekerti itulah yang menjadi harkat dan martabat kita sebagai bangsa, ya. Saya pikir dunia luar juga, kalau bangsa kita berbudi pekerti, itu musuh pun akan enggan juga, ya. Di zamannya komunis saja, ya, yang dimusuhi dulu adalah orang-orang yang berbudi pekerti. Zaman dulu, zaman orang belum lahir itu. Kita orang tahu di sejarah dan cerita orang tua seperti itu. Saya pikir itu. Ya, tadi Bapak sempat menyinggung tentang kualitas guru harus ditingkatkan tentunya, karena guru punya peran sentral dalam mendidik murid-murid di sekolah. Ada pembinaan khusus yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas guru-guru? Ya, sama dengan pertanyaan inspektorat kemarin di ruangan saya ini, ya. Kalau masalah 10 hari inspektorat di sini, ya, 7 orang. Termasuk itu salah satunya. Jadi saya memang ada 3 hal, minimal 3 atau 4 atau 5 yang saya sampaikan, yang saya perbuat, yang saya hadapi kepada guru. Memang kalau dilihat guru ini sejak zaman adanya manusia, memang guru itu memang yang sebagai penerang dunia, baik guru apa saja yang namanya penerang dunia, dan itu yang mesti dibuat begitu. Maka itu guru itu harus meningkatkan kualitas dirinya, terutama beradaptasi dengan keadaan dunia. Makanya itu pendidikan ini sebetulnya, tujuan pendidikan ini diarahkan kepada tujuan perkembangan dunia, tujuan pembangunan nasional. Jadi pendidikan itu
itu diarahkan kepada untuk menghasilkan tujuan pembangunan nasional kan, secara umum, makanya itu ada. Jadi yang pertama itu secara formal, nah itu memang ada peningkatan kualitas, terutama pengetahuan dan keterampilan guru. Ya, pengetahuan guru seperti adanya diklat, adanya sosialisasi. Nah, baru kalau untuk pribadi saya, bagaimana meningkatkan hal yang pertama ini, yang secara formal ini. Nah, itu memang guru diadakan pembinaan. Jadi saya mengajar guru bagaimana guru menjadi guru. Nah, itu biasanya 1 bulan 1 kali. Terprogram, dan kemarin sudah diaudit oleh Inspektorat seperti itu. Baru yang kedua, secara itu kan secara keseluruhan. Baru ada yang kedua secara khusus. Khusus itu face to face. Ketika kita melihat ada guru banyak di dalam kelas yang menurut saya ada hal yang kurang tepat, maka saya panggil. Nah, secara face to face. Jadi kekeliruan guru tadi, nah itu dibahas bersama, bukan saya langsung mesti begini. Murid tidak boleh tadi begini di kelas, begini tidak. Ibu tadi bikin begini kira-kira. Menurut ibu itu bagaimana? Baru apa maksudnya ibu sampai bikin begitu? Tapi kalau ketika menurut saya tidak tepat, tapi kalau yang diargumentasikan oleh guru itu menurut saya tepat, ya tidak jadi saya luruskan ya begitu, karena itu peningkatan kualitas itu amat sensitif dan amat penting. Jadi bukan langsung peneguran, itu bukan peningkatan kualitas kalau kita namanya peneguran, apalagi hukuman. Nah, itu namanya khusus. Nah, baru kemudian penetrasi itu setiap banyak apel dalam apa saja, seperti tadi ada kegiatan kreasi. Nah, itu 30 menit saya menyampaikan hal kepada guru, kepada siswa. Ya mungkin dengan humor, dengan sesuatu yang membuat guru itu tidak sadar bahwa sebetulnya dia ini diisi kualitasnya ya, oleh kepala sekolah ya. Macam ada guru yang ya umpamanya saya tidak tahu, kemudian datangnya terlambat, dan seterusnya gitu ya. Tidak menyinggung guru, tapi guru merasa tahu, berarti kita tadi ada yang keliru dan gini umpamanya. Guru yang tidak menguasai perangkat pembelajaran, yang tidak menguasai mata ajar yang harus diajarkan, dan atau tidak siap, nah, itu tentu sudah ada di tindakannya kepala sekolah. Tapi tentu tindakan itu harus mempunyai 1001 cara, bukan langsung didekte. Coba mengajar tadi paham atau nyana. Memang ada banyak guru kan yang datang ke sekolah, memang dia tidak siap mengajar, dan juga bisa jadi materi ajar yang akan diajarkan saat itu dia tidak tahu. Nah, ini hal yang ketiga ini yang amat susah. Jadi kepala sekolah harus punya hati yang seluas-luasnya dan punya tindakan yang secepat-cepatnya. Jangan juga dibiarkan berlarut. Jadi guru merasa lengket, gitu. Merasa lengket bahwa kita harus. Baru yang berikutnya, guru itu memang umpamanya saya sampaikan di WA, ada guru di negara Jepang umpamanya begini. Nah, guru tahu semua itu. Makanya itu guru umpamanya hari ini ya ada ikut Zoom, peningkatan apa di mana-mana, walaupun tidak terundang tidak apa, mereka bisa meningkatkan pemahamannya seperti itu. Karena yang jelas kalau itu dilakukan pasti kepala sekolah senang dan kepala sekolah tahu. Walaupun mereka itu karena sudah niat ibadah tadi, semua perbuatan tindakan-tindakan guru untuk meningkatkan kualitas dirinya, mereka tidak pernah ada mengharapkan sesuatu dari sekolah, macam mengharapkan uang, mengharapkan hadiah, itu tidak ada sama sekali. Dan itulah yang saya maksudkan tadi, trik-trik kita yang niatkan ibadah. Kalau orang sudah terlalu ibadah, itu pernah juga kita tidak menghonor guru karena kita tidak ada uang sama sekali, tapi tahu-tahu kita dapat rezeki. Itu kan antara satu orang guru sampai terima 9 juta. Ya, kalau kita niat ibadah dan kita yakini seperti itu. Dan memang kalau kita tidak terima di dunia, bukan menghinakan kepala sekolah, bukan menghinakan guru, menghinakan orang lain dan atau menyalahkan diri.
oh menyenangkan itu begini, oh kalau kita mengajar di sana kita dapat gaji banyak, oh kalau kita bekerja di sana. Tapi memang benar-benar niatkan ibadah, minimal dia berkeyakinan yang dia perbuat itu sebagai amal jariah. Itu minimal keyakinannya. Makanya itu trik yang harus, bukan kita paksakan. Datang ke sini ibadah ya, nanti dia akan tumbuh sendiri itu jiwa, sehingga dia akan, kemarin ada pertanyaan dari siswa begini kita nggak dapat jawab. Nah, dia berusaha untuk meningkatkan kualitas. Bagaimana kita baca. Karena kita sedang tidak bisa menunggu siswa, tidak bisa marah sama siswa. Ada kalanya kita ditanya oleh siswa, diprotes siswa, ya, kita marah padahal kita tidak tahu. Tapi ini guru sadar sudah tidak marah kepada siswa, tidak merendahkan siswa. Berarti dia mengetahui, tapi dia harus pintar jatuh juga di hadapan siswa. Jangan kasih dia tapi dia punya oon. Nanti siswa pandang enteng ya. Biar bagaimana siswa juga manusia kan pandang enteng. Jadi walaupun kita tidak bisa menjawab, tidak bisa melakukan suatu tindakan dari kritikan siswa tadi, tapi minimal kita bisa membentengi diri. Itu harus ada guru itu kan. Nah, gitu. Saya pikir itu ya. Iya. Ada harapan ke depan atau target ke depan? Ya, itu memang yang saya mentargetkan sekolah ini, yang pertama tercukupi kebutuhan sekolah, baik sarana prasarana, peserta didik, pendidik, tenaga pendidik itu terpenuhi semua dan mencapai sesuatu hal yang maksimal. Nah, ini tentu merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga tanggung jawab tentu masyarakat ya, yang harus kita targetkan sehingga sekolah ini benar-benar bisa. Kalau sekolah ini jaya dan maju, tentu yang untung juga negara, yang untung juga masyarakat. Nah, itu target kita ke depan, memang harus bisa terpenuhi semua. Baru yang berikutnya target kita setiap tahap itu ada sesuatu yang dibanggakan. Apa saja dibanggakan? Banyak. Tahun ini kita bangga apa? Oh, kita punya siswa sudah ada yang jadi tentara 1 orang. Oh, itu kita bangga. Oh, tahun ini sudah ada siswa kita yang naik khutbah, umpamanya. Kita bangga. Oh, tahun ini kita punya siswa sudah ada yang menjadi pelopor kebaikan di masyarakat, umpamanya apa semua. Memang itu setiap tahapnya harus ada yang banggakan. Entah apa, ya harus ada yang banggakan ini sekolah. Ya apa sajalah. Umpamanya, oh ini guru kita kemarin juara 1 menjadi guru terbaik. Oh, guru kita umpamanya kemarin dalam kegiatan ini dia menjadi pemateri. Ya. Pokoknya ada setiap saatnya atau setiap waktunya, setiap tahapannya itu ada yang membanggakan. Ya minimal pokoknya siswa kita tahun ini ada yang ikut sains madrasah sampai tingkat nasional. Biar hanya 1 atau 2, tetap harus ada yang membanggakan. Jadi target saya seperti itu. Tetapi ini juga tidak bisa membuat kita berhati kecil. Jadi kalau tidak ada, memang tetap ada yang membanggakan. Entah apa, entah hanya sijum itu tahu-tahu ada siswa yang dengan penuh kesadaran tahu-tahu membawa sedekah Jumat. Nah, itu kan termasuk ya sesuatu yang berarti ini siswa sudah tertanam karakter membantu atau menolong orang lain atau bersedekah. Ya. Itu kan minimal. Jadi ada, itu target, harus ada yang kita membuat kita senang. Yang kita bersedih, ya putar sholawat, putar lagu, mengaji, termasuk itu juga yang menyenangkan itu. Seperti contoh setiap pagi sebelum belajar siswa harus mengaji semua. Nah, itu kan minimal yang membuat kita senang. Jadi sebelum kita bergelut dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, diawali dengan mengaji. Bahkan kalau hari Senin itu diawali dengan sholat duha bersama. Begitu juga hari Sabtu dan sholat duha bersama. Bahkan di situ juga ditanya yang belum sholat subuh. Nah ternyata ada juga yang belum sholat subuh. Gitu. Makanya itu sebelum sholat duha, sholat subuh dulu daripada tidak sholat subuh. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bisa saja. Siapa tahu sekarang sholat subuhnya di duha, besok dan seterusnya sudah ada duha. Hanya sudah waktu subuh betul. Karena di sekolah orang lain sholat duha, kita baru sholat subuh. Dan itu disampaikan ini baru sholat subuh gitu. Jadi insya Allah ke depan ya, dia sudah harapannya. Itu juga yang membanggakan kita. Ketika siswa sujud, ketika
siswa baca firman-firman Allah, itu juga termasuk hal-hal yang baik. Minimal nanti kembali ke masyarakat, itulah yang akan membawa kebaikan kepada itu. Tapi semuanya Allah alam, karena kita juga bukan Tuhan. Kita hanya dibilang Tuhan untuk berusaha. Kita ini menjalankan perintah Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan memang ya dia apa yang dia kehendaki jadi. Tapi kalau kita harus ya, berusaha dulu. Baik Pak, terakhir Ya. kami mohon untuk mempromosikan murid-murid yang sebentar lagi lulus dari MAN untuk melanjutkan studi khususnya di IAIN Manado Pak. Oh ya. Ngambil prodi PAI khususnya. Ya. Jadi adik-adik sekalian, untuk siswa dan siswi peserta didik MAN 1 Bitung, jadi insya Allah nanti kalau Anda semua diberikan anugerah Allah SWT lulus dari madrasah ini, insya Allah saya sarankan untuk masuk di melanjutkan studi ya di perguruan tinggi IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Dan untuk IAIN Manado ini dia mempunyai program studi 21 program studi. Jadi silahkan mau pilih, yang suka menjadi hakim ada jurusannya di sana. Yang suka menjadi guru agama dari tingkat SD, dari tingkat TK sampai tingkat SMA, baik untuk kebutuhan madrasah maupun kebutuhan sekolah umum, ya ada di fakultas di IAIN Manado. Begitu juga yang ingin menjadi ekonom, ya, menjadi perbankan, pengembangan perbankan, ya ada di IAIN program jurusannya. Ya, ingin menjadi apa saja, psikologi ada juga di sana. Kalau tidak salah sekarang ini untuk IAIN Manado mempunyai 21 program jurusan. Salah satunya adalah program jurusan pendidikan agama Islam. Ya. Kalau pendidikan agama Islam, maka Anda akan menjadi pendidik baik formal maupun non formal di seluruh Indonesia ini dan bahkan di Jakarta Raya ini. Ya. Dan minimal membina diri, mendidik diri tentang agama Islam, keluarga Anda dan semuanya. Jadi untuk itu Institut Agama Islam Negeri khususnya yang ada di Manado ini memang is the best. Yang mantap, yang bagus, dan untuk kepentingan dunia akhirat. Saya berikan contoh seperti hakim. Anda akan mempelajari hukum-hukum di sana, baik hukum internasional, hukum umum, dan hukum agama Islam. Cuma untungnya Anda di situ menjadi hakim dan mempelajari hukum-hukum Islam. Dan hukum Islam seperti apa? Ya, jadi perhakiman itu, ya perhakiman dan seterusnya, ya, dan banyak program-program jurusan yang ada di IAIN Manado. Jadi sekali lagi kepada adik-adik sekalian, serta didik MAN 1 Bitung, yang insya Allah diberikan anugerah kelulusan oleh Allah SWT, Anda bisa melanjutkan studi pendidikan atau kuliah di IAIN Manado, dan silahkan memilih program studi apa saja di sana bisa dipilih, dan juga terutama di pendidikan agama Islam, karena akreditasi untuk program studi pendidikan agama Islam ini adalah nilainya A. Dengan akreditasi A, program studi PAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Manado. Saya pikir itu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Andus Sudarto Katejo, MPDI. Banyak hal sebenarnya yang ingin kami diskusikan, kami bicarakan mengenai kondisi madrasah dan perkembangannya, tapi karena kesibukan beliau dan waktu kita dibatasi, insya Allah mungkin di lain kesempatan kita bisa mengeksplor lagi informasi-informasi dari beliau untuk perkembangan lembaga pendidikan madrasah yang ada di Kota Bitung. Terima kasih Bapak, semoga Allah memberkahi. Amin. Semoga kedepannya MAN 1 bisa lebih berkembang, bisa lebih baik lagi. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Allahu Akbar. Jam 12 siang fisika, 12